Teman ketiga itu nyantai, sedangkan aku sendiri tuh kayak cari-cari orang gitu. Tahu temanku satunya, ngapain sih? Eman kan? Baterainya nanti kok perlu gitu. Enggak, aku kan tulinan, ini ono apa-apa kan iki wis lama gak dijajah wong habis lockdown gitu. Dah yang pertama itu. Terus yang kedua, saya matiin lagi senternya. Terus nyala lagi, ternyata emang ada, malah gelantungan itu yang satu. Bangun, kok kayak ada orang ngintip gitu. Gimana? Di balik pohon. Allah. Di balik pohon itu. Cuma dia itu diam aja, cuman kelihatan sebagian sini. Jadi ini pohon, cuma kelihatan sebagian sini matanya. Allah. Dengan rambutnya itu juga nggak lurus, nggak poncang-pancingan gitu, nggak kelihatan rambutnya. Cuma diem, bajunya kusut juga, cuma tangan juga nggak nunjuk apa-apa. Bilang aja, cuma dari hatiku udah kerasa kayak minta si Wiwit harus minta maaf karena udah ngomong yang enggak di sini. Kalau inget merinding apa nih? Allah, iya. Jam 1 itu nari di kamar. Itu nari, serius. Narinya itu bolak-balik, kan kamar posisi kan hadap timur ke barat. Jadi itu posisinya itu habis ke timur, ke barat, ke timur, ke barat gitu. Terus narinya itu enggak, kan posisi saya kan udah nggak bisa bangun, Mas. Jadi ngelihat dia nari itu kayak mau gimana ya, Mas? Dibilang takut ya takut, mau teriak itu udah nggak bisa. Udah teriak tapi kok nggak ada orang denger gitu. Aku kan tipe orang yang tidur itu nggak pernah nutup jendela, Mas. Jadi jendela aku kan bisa dibuka dua gitu, yang bawah aja yang aku tutup, jadi yang atas itu kebuka gitu loh. Terus jam 1 itu si dia itu nari gitu, habis dia itu ngilang. Terus gak lama ada cowok, itu kepalanya itu di bawah, Mas, gak bisa bangun. Jadi kepala terus sama kain gitu loh. Ya Allah. Jadi kepala aja gitu, Mas, sama kain gitu. Dibilang cowok, terus rambutnya itu keriting segini. Jadi kepalanya itu nempel di lantai sama kain juga gitu, Mas. Ya Allah. Cuma gluduk-gluduk gitu. Kan aku pakai itu tuh nyata, Mas, sampai Ya Allah. nenggor juga di pakai kain itu warna kayak pink gimana gitu bajunya itu. Jadi kepalanya itu cuma miring gini, tapi kepala rambutnya itu kelihatan banget. Dua itu, satu malam itu dua. Sampai saya WA mbak saya, saking takutnya. Telepon udah nggak diangkat, mbak. Kan rumah saya kan depan belakang gitu sama rumahnya mbak gitu ya. Saya telepon itu, Mas, karena nggak bisa teriak. Perasaan saya sudah teriak jam 12 malam, jam 1, jam 2 itu saya telepon mbak saya, nggak ada yang angkat. Saya cuma bisa telepon. Habis orang nari tadi, terus dia akhirnya pura-pura tidur, akhirnya ketidur. Terus tidur kayak mimpi atau nyata gitu, kaki ini dibuat mainan. Kayak gimana ya, ini kan nempel tapi ada 3 orang gitu kayak digilir gini ke kanan ke kiri gitu. Jadi satu kaki itu 3 orang, ini 3 gitu. Terus kan posisi jendela saya kan buka tadi, Mas, tadi ya. Ada satu anak kecil kayak kucaci itu, ibaratnya kalau orang itu kayak bos, dia tuh pakai rompi, pakai abu-abu di luar rumah sebelah kamar. Ya Allah. Itu
anak kecil ya, kayak kurcaci tadi nungguin di situ, malah kayak orang baru, bukan si anak ini tadi. Kalau anak 3 ini kasarannya kayak sudah familiar wajahnya sama saya, cuma si ini tadi itu ibaratnya kayak aku nggak pernah ketemu sama dia, cuma dia di luar nungguin, entah nungguin apa nggak tahu. Posisi kan jadi tidur saya di bawah jendela, orangnya itu di luar sini, jadi kan posisi tidur kayak entah ini nyata atau enggak itu juga nggak tahu, digilir ke kanan ke kiri gitu, itu selama 7 kali. Ya Allah. Tapi itu di tempat yang kayak warnanya merah gitu, warna merah atau gimana gitu. Terus gak lama pagi itu udah nggak bisa bangun total, pakai selimut, mau geser aja udah nggak bisa, gerakin badan itu udah nggak bisa nih. Jadi posisi saya di pojok sini di tembok, mau saya kan turun udah nggak bisa gerak itu sampai tengah, nggak bisa gerak lagi tuh. Mau saya kan mau bantingin badan gitu loh, nanti kalau bantingin badan kan mungkin orang bisa dengar, orang luar. Posisi kamar saya juga kekunci, ketutup gitu loh. Orang tua kan mungkin nggak mau tahu, mikirnya kan saya nggak teriak gitu kan, mungkin tidur, soalnya kan saya sakit dari 3 hari. Jadi pagi itu ya dilihat sih sama ayah, dibuka, gimana mbak, udah enak belum? Cuma mantu aja, cuma ganggu gini aja. Tapi dalam hatiku kepingin bilang gitu, aku minta tolong gitu, gak bisa ngomong mas. Kok bisa posisi badan saya nggak karuan tapi ngomong sama ayah baik-baik saja, padahal dalam hati kepingin minta tolong, kepingin minta bangun gitu. Akhirnya ditutup lagi sama ayah, ditutup lagi itu posisi kamar kayak udah penuh orang banget. Jadi belum sampai ke kasur gitu, belum, masih di tengah. Tapi emang capek banget buat nyampe ke tepi kasur itu tadi. Ya Allah. Jadi jauh sama handphone itu posisinya ada di kaki. Mau bangun itu bisa bangun, cuma emang sakitnya parah. Udah teriak, katanya aku tuh udah teriak mas tadi, udah teriak minta tolong, malah udah buka jendela sebelum merambat ke tengah itu, jendela itu udah aku buka keras banget, katanya nggak ada yang denger. Malah teriak itu katanya nggak ada yang denger. Tapi saya sendiri ngerasa teriak itu udah kenceng banget, tapi nggak ada yang dengar. Terus bisanya itu karena HP saya tendang kena ke gelas itu, terus gelasnya pecah itu, akhirnya baru bisa ngeluarin suara. Itu sekitar jam 10 siang kayaknya. Terus akhirnya semua datang, baru dipegang orang tua saya itu baru bisa ngomong. Jadi badan itu kayak baru bisa gerak semua, baru dipegang sama ayah. Itu posisinya entah kenapa kok di luar itu rame tapi gak ada yang mau lihat saya di kamar gitu loh mas. Padahal kan saya sakit gitu, kok bisanya pintu itu ditutup, gak ada yang mau lihat, sekedar mau nawarin makan atau gimana gitu, gak ada. Jadi ya orang-orang taunya itu karena HP yang saya tendang itu ke gelas, akhirnya dibuka itu baru bisa kedengaran suara saya. Jadi saya nangis terus, banyak banget itu saudara yang ngelihat. Terus ditanya kenapa, akhirnya baru bisa ngerangkul ayah itu. Ketakutan, semua itu rasanya gemeter banget. Jadi ngomong ini tuh gemeter bukan yang gemeter orang belum makan itu, enggak mas, kayak gemeter gitu. Ini tuh udah gemeter banget, jadi pegang pipi tuh gemeter gini semuanya. Terus sama ayah itu dibangus, terus diambilkan air, akhirnya disuruh bangun. Udah posisikan tidur, terus coba buat bangun, gak bisa. Aku juga udah bilang kakiku, udah bilang gitu.
kakiku gak bisa jalan, aku bilang gitu. Iki kemarin udah diminta sama anak 3, saya bilang gitu. Kan orang rumah kan nggak percaya, bilang halah apa sih, bilangnya gitu. Terus akhirnya gak lama dipaksa sama ayah buat jalan. Itu belum bisa, maksudnya belum gimana ya, kayak kaku. Buat ngelangkah itu nggak bisa. Iya. Jadi ayah itu gak mungkin ayah gak bisa handle, kan aku juga kecil, ayah tinggi, jadi ayah pegang kepala gini, maksudnya kan mau benerin kakinya buat ngelangkah. Nah, benerin kaki buat ngelangkah ini malah badanku yang jatuh. Jadi udah kayak 2 orang ini mas, terus dipaksa jalan itu juga nggak bisa, sampai ayah itu gerakin tangan buat gini, ngelangkah gini gitu, sampai dipukul-pukul gitu sama ayah. Akhirnya udah bisa jalan, didoain lah sama ibu, nggak tahu didoain apa, terus dibalur gini, akhirnya agak mendingan, tapi ya gemeter itu masih mas, gemeter. Terus akhirnya dicoba suruh jalan, nggak ada beberapa langkah itu mas jalannya untuk keluar ke ruang tamu. Itu keringat udah nocor banyak, terus nafas juga ngos-ngosan sama sekali. Terus aku dipaksa sama ayah, ayo jalan lagi. Namanya juga udah nggak kuat, badan itu rasanya udah nggak kayak badan, ibarat kayak bayangan itu muter lapangan juga kayak 15 kali, capeknya minta ampun, beratnya banget, sampai ampun udah ya aku nggak kuat gitu. Akhirnya digendong sama ayah, ditaruh di ruang tamu, set gitu, duduk aja sampai di situ. Terus akhirnya ditanya-tanya kenapa gitu, habis dari mana gitu sama ayah. Terus cerita akhirnya. Jadi sakit itu nggak pernah di kamar, di ruang tamu. Maksudnya kan sofanya kan ada yang kecil buat kaki waktu sakit itu khusus. Jadi posisinya tuh duduk gini tapi kakinya juga lurus, cuma dipakein selimut. Kan ada satu saudara gitu yang paham kayak gitu, terus bilang kalau aku ada yang ikutin, terus ada yang belum selesai, kan masih belum ngeh itu. Malah aku sama orang rumah itu cekcok, kayak nggak nyatu, ada omongan gimana itu, malah aku pernah sendiri. Ya Allah. Itu karena omongan apa gitu kalau nggak salah. Tapi kalau di nalar itu cuma candaan biasa sama aku biasanya. Cuma waktu itu kok kenapa tiba-tiba ada itu udah bisa jalan pelan-pelan, tapi jalannya ya pegang-pegang tembok. Jadi habis jalan berhenti, habis jalan berhenti gitu. Kemungkinan adik waktu dulu itu kayak bilang kalau nggak salah ya, jalanku sing wajar gitu loh bilangnya. Mungkin gak nyadar kalau itu bukan aku waktu sini. Aku juga belum sadar itu mas kalau ada yang ikut. Terus sempet udah mau, kok aku kasihan gitu. Itu mungkin aku sendiri. Cuman badan orang di lain itu kayak kepingin banget apapun masalahnya itu harus mati. Siapapun orang yang ngomong buruk itu harus mati gitu loh. Ibaratnya kayak ada orang yang ngeledek aku gitu, udah imbasnya itu harus mati gitu. Nggak tahu itu kenapa pikiranku dulu itu juga kayak gitu ya mas ya. Itu sampai Oktober akhir itu sampai November itu berlarut-larut masalahnya itu. Singkat cerita itu habis kejadian, orang tua kan nggak mungkin ya mas ya kayak ngebiarin. Akhirnya didatengin lah paranormal gitu dari Lamongan kalau nggak salah. Aku ingetnya karena kan emang udah duduk di kursi, orangnya dateng. Itu orangnya dateng itu aku bilang gini, gak bakal iso ngobati aku, bilangnya gitu.
itu baru lepas sandal masuk ke rumahku, kan ada tangga gitu, tek gitu, orang ini sambil nunduk gitu kayak salim gitu kan sama orang rumah. Nah posisiku kan di sofa itu langsung keluar ke pintu, orangnya nenteng tas gini, terus aku tidurnya itu sambil gini, gak bakal iso itu ngobati aku, bilangnya gitu. Akhirnya orangnya itu paranormal tadiku belum sampai masuk di luar, jadi orangnya nggak mau masuk. Kalau mau anak sampean suruh keluar aja gitu. Jadi ditantang. Aku bilang ya nggak mau lah mengiki rumahku. Lek gak mau ya pulang, malah. Saya bilangnya gitu. Dia mau nggak mau disuruh keluar, tapi nggak boleh ditolong, harus jalan sendiri. Akhirnya bangun, tapi bangun itu badan kayak capek, sakit gitu. Jadi bangun itu sambil pegang-pegang dinding gitu mas, sampai akhirnya belum berapa gitu berhenti di pintu, capek banget jalan itu. Terus akhirnya jalan sampai di teras rumah itu disuruh duduk itu juga ini serius ini mas, aku nggak bisa caranya duduk itu, nggak bisa, lupa gitu loh, padahal kan bingung, harusnya kan tinggal duduk gitu aja, itu enggak, malah posisi saya kan berdiri, harus balik badan gini, terus gimana, aku bilang gitu, malah bilang ke ibu, bilang ke orang rumah, terus ini gimana gitu, duduk itu gimana, sempet bilang gitu. Terus akhirnya mau nggak mau bapaknya ini si orang pintar tadi udah permisi gitu ke ibu sama ayah, bilang udah lepas tangan mas, yang penting anak saya sembuh, ini kenapa gitu. Akhirnya disuruh duduk itu kepala mas yang dipegang, akhirnya kepala saya dipegang pelan-pelan disuruh duduk, akhirnya duduk, posisinya juga sama, tapi di situ posisi saya juga masih nantang. Wajah saya itu nantang banget sama si orang pintar ini. Sampai sekarang saya nggak tahu wajahnya orang pintar itu kayak apa. Berarti kan waktu orang pintar datang itu bukan pakai wajah saya. Jadi ada orang pintar tadi tuh wajah saya itu kayak orang nantang gitu. Terus yang saya ingat itu kayak mulut itu gerak-gerak sendiri gini. Barusan kan kayak ngeledek gitu mas. Jadi nggak ngelihat orangnya. Terus orangnya itu kan saudaraku kan banyak itu mas yang ngelihat, mungkin kan kejadian pertama ini dalam keluarga itu cerita, si orang pintarnya itu udah cerita gitu, udah kasih bocoran kalau si saya itu udah kena gini-gini. Nah reaksi saya apa? Reaksi saya itu seingat saya malah bilang kayak sok tahu gitu, sok tahu saya bilang gitu. Malah saya nyuruh orang pintarnya ini Jumatan dulu, salat gitu. Gak waras, saya tuh ngatain orang pintarnya, malah ngatain gak waras segala macem, udah gitu. Sampai akhirnya kalau nggak salah itu kayak dipegang itu, saya bilang itu jangan pegang-pegang saya gitu, saya risih, saya bilangnya kayak gitu. Akhirnya minta lah telur ayam Jawa gitu, terus akhirnya dikasih satu lewat dari masuk dari rumah, kan di belakang kan juga ada gitu, tinggal ambil. Alhamdulillahnya itu mungkin jalan dari Allah itu ada aja ya mas ya, karena kan gak mungkin, kalau beli kan juga jarang ada orang jualan, kemungkinan ya dari Allah itu juga ada gitu. Terus akhirnya ambil dari belakang, dikasih, entah itu dia apakan, saya ambil, saya gigit, jadi pecah. Ya Allah. Yang pertama, terus akhirnya yang kedua itu orang pintarnya itu minta, tapi sembunyikan dulu, pakai plastik gitu mas, pakaiin plastik telurnya. Akhirnya udah dicari, seingat saya sih tangannya kayak gini gitu, sambil ke kepala saya itu sambil saya ledek, malah ini saya kayak apa ya, ibaratnya itu saya buat mainan gitu loh mas, buat mainan, malah saya
gini-gini, kayak wajah itu udah gak ada itunya sama sekali, gak ada takutnya gitu loh. Padahal kan nggak kenal ini siapa, saya ditanyain namanya siapa juga nggak saya lihat orangnya, kayak sinis banget gitu mas. Saya tuh kayak ibarat orang tuh terus gak suka gitu. Akhirnya dicari, jujur ini mas, demi Allah saya lo tahu pergerakan dia, geraknya itu lo tahu. Malah waktu tangan bapaknya ke sini, emang dia larinya ke sini. Itu saya tahu. Ternyata dia itu bisa berubah jadi kecil. Kenapa orang bisa menilai ini bisa jadi didatengin hantu, segala badan bisa dimasukin hantu, itu karena emang dia itu bisa berubah jadi kecil. Itu nyata mas. Malah ditembak sini, dia larinya ke sini. Sembunyi itu. Mungkin kalau saya cerita ini kelihatannya kayak gak masuk di nalar, tapi saya pribadi emang. Terus akhirnya entah kenapa itu orangnya wallahu alam juga ya mas, bisa dapet dia, bisa. Terus akhirnya itu kayak diteken banget bagian itu, saya diteken dada, diteken banget. Itu belum nangis, itu malah saya masih ngeledek kayak nggak kena gitu. Saya masih ngeledek gitu mas, tapi posisi saya juga udah kayak mau nangis gitu. nggak kena udah bilang gitu. Akhirnya nggak tahu, terus agak lama tangan ini udah, badan udah kayak orang gila, udah gerakan tangan, gerakan badan, mimik wajah itu udah kayak nggak kenal siapa di rumah, udah nggak punya malu, udah di luar kendali semuanya. Akhirnya posisi saya kan duduk sambil kaki kan lurus gitu ya. Nah posisi saya itu malah pakai celana segini, itu malah minta saya atasin gitu, katanya gerah gitu, gerah. Terus akhirnya saya atasin, gak lama pakai telur itu tadi ditaruh di sini. Itu setahu saya cuman ditempelin aja sih mas, tapi sakitnya itu ibaratnya bisa tembus, sakit banget. Sakit ya. Tembus itu kayak ibaratnya kayak jarum ditancepin terus diseret gitu. Ya Allah. Itu teriak-teriak banget mas, sakitnya minta ampun. Dua-duanya. Terus akhirnya belum sembuh sampai di situ. Di situ kaki udah sembuh, disuruh masuk ke rumah. Masuk aja bu, anaknya dibawa masuk aja, kalau di luar saya nggak bisa, soalnya kan rumah saya kan belakangnya itu taman kosong semua. Saya kan di rumah, di bangunan itu cuma rumah saya aja. Akhirnya disuruh masuk, tapi nggak boleh sampai masuk, jadi perbatasan pintu aja. Posisi saya tengkurap mas, disuruh tengkurap karena kan mau benerin di bagian belakang sini, katanya masih belum bersih ini, nggak satu aja, orangnya bilang gitu. Akhirnya saya nggak mau, malah telentang itu, tapi mata sambil kayak ngebuka sedikit gitu, terus dikasih air, nggak tahu dibacakan apa, dibalur ke badan. Tapi itu saya nangisnya malah bilang anakku gitu, saya bilangnya gitu. Gak mau itu anakku, saya bilangnya gitu. Ibaratnya kalau bukan ibarat, tapi emang orang yang ikut di saya ini udah kalah, udah capek. Ditanyakan mas namanya siapa, saya emang udah melek gitu, udah sadar. Cuma ditanya, kan di situ ada ibu, ada mbah, terus ada kakak saya perempuan. Ditanya ini siapa itu masih loading. Habis ditanya itu pusing, akhirnya tidur, merem lagi. Terus kayak ada keluar itu ekor ular, akhirnya badannya itu manusia gitu. Ya tetap, tapi kenapa kok pakai siger, bukan pakai yang ratu-ratu zaman dahulu itu? Kenapa kok malah pakai siger gitu? Itu ngelihat ke saya. Jadi posisi saya itu telentang gini, kaki. Jadi kaki saya masih terhubung sama
ular tadi. Ya Allah. Jadi kaki saya itu dua kaki ini nggak kelihatan, jadi kebungkus, masih kebungkus, jadi berdirinya gini tuh, terus kepalanya itu manusia. Jadi goyang-goyang gitu saya lihat, cuma sambil bilang anakku, anakku gitu aja. Terus orang pintar ini nanya, iki lo anak ibu iki, bilangnya gitu. Anakku, bilangnya gitu. Pokoknya bilang anakku terus. Itu lo anakku, bilangnya gitu. Terus sempet bilang malahan kayak gak boleh ada yang milikin si saya, bilangnya kan si dia ini kalau nggak aku, bilangnya gitu. Ini tuh anakku, bilang. Akhirnya dipaksa keluar sama orang pintar ini, nggak mau sampai akhirnya kayak berantem gitu. Terus dipaksa sama orang pintar, mau nggak mau akhirnya keluar. Tapi waktu mau keluar itu kayak ngebelakangin saya, tapi badannya gini, badannya belakang, cuma wajahnya itu penuh noleh ke saya. Sambil bilang katanya yang di dalam anak ini tuh bukan cuman aku, kok yang diusir aku gitu. Di dalam tubuh anak ini masih banyak, kenapa kok cuman aku gitu. Barangnya dia nggak terima, di dalam tubuh saya itu banyak, tapi yang diusir kok kenapa saya gitu. Akhirnya pelan-pelan saya disuruh tenang, disuruh ikutin bacaan dari orang pintar tadi. Terus basah banget itu mas, air itu sudah jadi satu, basah semuanya. Terus akhirnya dia keluar, tapi keluar itu sambil ketawa. Maksudnya kan dia itu kayak ceritanya tuh emang tumpuk sama si penanggungan tadi, jadi nanti juga ada ceritanya kalau dia itu ternyata rebutan gitu, entah buat apa, cuma nggak terimanya itu kenapa kok jadinya aku yang diusir terlebih dahulu gitu. Akhirnya udah pergi, sadar selang 3 hari, habis hari-hari biasa itu udah kayak biasanya. Terus 3 hari itu setelah didatengin tadi, kok bisanya orang pintar tadi nggak ngeh kalau masih ada orang di badan saya, kok malah yang kena itu cuma 1. 3 hari tadi saya kan tidur, kan lampu kan selalu mati, tidur sama adik saya perempuan itu tidur, malah yang datang itu perempuan. Tapi posisinya tidur saya kan kepala kan di barat, jadi dia itu di kaki saya. Di kaki saya dengan posisi itu kayak gendong anak kecil gini, tapi jelek banget pertamanya, pakai baju hitam-hitam, tapi joget ke kanan ke kiri gitu, kanan ke kiri, terus tangannya tuh pakai gini juga gitu loh mas. Saya kan bangun, saya kan tiap entah setelah kejadian itu kenapa setiap jam 12, jam 1, jam 2 itu selalu bangun. Cuma yang saya takutkan dari dulu tuh kenapa kok ada itu gendongnya gini mas, anak kecilan digendong gini, terus joget ke kanan ke kiri gitu, ambil tangannya gini. Tapi jelek banget emang di kakiku. Terus terakhir ini malah kakiku dipegang gini, seret gitu. Saya kira bangun, itu belum kenal banget kalau emang ternyata ada yang ngikutin. Hari Kamis malam Jumat itu didatengin lagi sama satu wanita gitu, tapi itu udah kayak wujudnya itu cantik, kayak dalam mimpi gitu. Dalam mimpi bilang kalau mau ketemu saya itu udah, tapi dia itu udah minta tolong, ini saya yang waktu itu sama kamu, bilangnya tuh kayak nggak jelas gitu sama Rai, cuma dia tuh pakai pakaian serba ungu gitu, cantik kayak itu. Terus ini menyatu gitu, gak lama. Cuman baiknya si dia ini nggak ngeberikan efek negatif ke saya, jadi masih aktivitas seperti biasanya. Cuman janggalnya itu setiap malam selalu komunikasi lewat hati sama saya, cerita apapun gitu.
udah ditelepon sebelumnya, Pak D gak ada di rumah, bilang gitu. Aku bilangnya apa? Ada, habis orangnya lo perjalanan ke sini. Itu posisi saya tuh udah nggak sadar. Posisi saya di ruang tamu. Jadi ya udah bilang kalau Pak D bakal ke sini, gak lama akhirnya emang dateng. Terus orang tua nanya, itu lo kenapa si Nanda gitu dipukul? Kenapa sih? Malah jawabanku, wis gak usah tanya-tanya, anterin aku pulang, bilang gitu. Pulang sendiri kan bisa. Terus malah dianya bilang, gak bisa, saya kesini sama anak kamu, bilangnya gitu. Gak bisa, saya harus pulang sama anak kamu. Terus akhirnya itu kan hari Minggu, hari itu juga Pak D minta izin, ini gimana, ini emang ada orangnya, disuruh pulang atau gimana, dianterin pulang atau gimana. Akhirnya dianterin pulang itu. Tapi sebelum diantar pulang ini ada apa, yang orang pintar tadi yang dari Lamongan itu kan ngasih minum, nggak tahu, cuma minum gelas tapi ada tulisan Al-Quran atau apa. Kan kalau dibiarin kan jadi warnanya ungu, baunya juga sedap. Itu kan disuruh minum, aku buang, terus disuruh mandi sama, tapi itu mandinya jam 12 malam, mandi bunga tadi yang sempat aku ceritain. Nah, dipikir dari situ kan udah hilang semua, tapi itu kan harus mandinya sama orang tua laki-laki. Jadi posisi pakai baju harus dimandiin orang tua laki-laki. Jadi pakai bak diambil, itu nggak boleh air lama, harus air fresh dari keran gitu. Terus airnya ngalir sambil bunganya dikasih. Pokoknya harus orang tua laki-laki yang ngasih. Terus cuma 3 kali. Terus itu ada ya bunga untuk orang nyekar gitu biasanya. Alhasil malah aku makan melatinya itu. Ya Allah. Ternyata nggak sadar kalau masih ada yang ikut. Makan melati itu habis banyak, kayak empuk gitu rasanya melati itu. Enak banget. Jadi 1 minggu itu total dengan teror-teror kayak gitu. Waktu hari Minggunya itu baru minta pulang. Ibaratnya udah selesai banget, udah capek banget gitu. Tapi itu udah akrab, jadi udah tahu, sampai udah kayak ngelekat banget, ngerasa udah kayak ikatan batin sama dia, sampai udah kasih nama, udah ngasih, kalau dibilang ngasih segalanya sih enggak, ngasih cerita, ngejaga gitu. Akhirnya Minggu itu tadi jam 12 diantar balik ke Penanggungan. Itu dengan syarat harus ada si Wiwit tadi. Ternyata tanda kutipnya kenapa si perempuan ini masih ngikut, karena tugas saya belum selesai. Yang bisa kelihatan saya, yang diikutin kan saya kan disuruh untuk si Wiwit ini minta maaf, tapi belum saya jalankan. Saya kan kayak nggak ngegubris, ibaratnya kayak saya nggak bakal kembali lagi. Kemungkinan kalau saya nggak kembali lagi masalahnya selesai. Ternyata enggak, malah dia ngikut sampai rumah. Harus sampai tuntas masalah ini. Akhirnya Minggu ke sana dengan tanggung jawab. Si Wiwit ini tadi udah datang dari jam 1, saya sampai sana jam 2 sampai ayah, ibu gitu sama temanku. Malah waktu mau berangkat itu ditanya, kan nggak ada yang tahu Penanggungan itu, Mas. Iya. Keluarga itu nggak ada yang punya pengalaman mendaki, nggak ada yang keluar gitu kalau nggak saya. Jadi waktu ditanya, ngerti jalan ta? Terus bilangnya enggak gitu. Tahu jalannya pulang? Enggak. Kalau saya ngehilang bisa, tapi kalau jalan manusia nggak bisa. Malah saya bilangnya gitu. Akhirnya minta tolong tetangga itu buat ngasih jalan, ngasih tahu jalan. Akhirnya keluar pakai celana, malah keluar itu saya nggak pakai sandal. Disuruh orang tua pakai sandal, katanya nggak bisa saya pakai itu. Jadi saya
keluar ke mobil itu sendiri. Mobil dateng, saya keluar nggak bisa pakai sandal. Jadi udah keluar gini aja. Masuk, berangkat. Ibu, ayah, sama tetangga. Supir sama Pak D. Jalan sampai. Waktu sampai di penanggungan, posisi saya kan di sebelah pintu. Nah, si Wiwit ini di pintu masuk. Alhamdulillahnya itu pintu kan dikunci dari depan. Itu saya itu belum sampai tahu kalau ada si Wiwit itu saya sudah keluar duluan, mau keluar. Jadi pintu mau saya buka. Jadi belum tahu kalau di sini ada Wiwit itu udah tahu saya. Kalau dia itu ternyata ada di sini. Jadi pintu itu langsung saya buka, saya dobrak. Ternyata nggak bisa. Malah akhirnya saya lurus sampai base camp tempat saya istirahat. Biasanya saya kayak reaksi marah banget, kayak langsung turun gitu mau nyamperin dia. Akhirnya ditenangin sama Pak Del, belum boleh diturunkan dari mobil. Tenang, disuruh tenang sampai diancam, kamu mau pulang baik-baik atau gimana? Kalau kamu nggak mau pulang baik-baik, saya bawa pulang ini anak saya. Pak Del bilang gitu. Akhirnya mau pulang baik-baik, turun ke pos, salah satu pos. Dengan masih inget, turun jalan, duduk dengan pandangan kosong itu saya, Mas. Duduk dengan kaki saya luruskan gini. Ditanya sama orang, gak apa-apa tak gitu. Enggak gitu. Akhirnya aku mau pulang gitu, aku mau pulang, rumahku di sana, mau ke sana bilangnya gitu. Aku mau bawa anakku pulang, bilangnya gitu. Orang tuaku nangis di situ, Mas. Orang tuaku nangis, ibuku nangis di situ. Aku mau bawa anakku pulang, ini anakku, saya bilang gitu. Akhirnya saya dibawa teman saya sama Pak D saya, ibu saya. Ibu saya nggak mau sebenarnya daki, karena kan bayangannya kan capek gitu. Tapi sama saya, tapi semua harus ikut naik gitu. Mau jalan keluar dari base camp itu dikasih minum sama Pak D. Minum tapi nggak bisa ketelan, jadi cuma ketelan sedikit gitu. Seterusnya itu dibalur di muka. Terus akhirnya jalan itu ya udah bilang jalan aja. Akhirnya belum sampai di pos 2, sampai belokan aja dikejar sama tim SAR itu. Padahal emang niatnya Kening itu udah jahat. Niatnya itu adalah semua udah masuk dari perangkapku gitu. Sebenarnya aku hanya bohong di situ. Yang saya mau itu semua ikut ngelihat kalau saya mau ngancurin si Wiwit ini tadi. Jadi saya itu cuman bohong sebenarnya. Saya sendiri tuh bohong. Saya bilangnya iya pulang itu cuman apa ya? Cuman memberdaya lain-lainnya supaya percaya. Padahal emang di situ dahsyat banget tipunya. Cuman saya kan mau semua orang ikut biar tahu saya itu ngabisin si dia ini. Ternyata nggak sampai di situ, dikejar sama tim SAR. Selang kejadian itu tadi nggak sadar diri, pokoknya cuman keluar aja gitu. Terus gak lama pindah posisi aja karena kan banyak pendaki turun waktu itu. Itu posisinya jam 2 udah di situ. Ditanyain baik-baik sama Mas Edi ini tadi, mintanya apa. Tapi sebelum pulang itu juga ngasih wejangan dia, nggak mau rumahnya. Yang pertama itu malah nggak ke poinnya si Wiwit harus minta maaf itu, nggak, malah wejangannya kayak nggak mau kalau rumahnya itu dibuat untuk zina. Yang bukan muhrim itu nggak boleh satu tenda di pos 3 tersebut. Dan kedua nggak boleh buang sampah sembarangan sama ngomong yang jorok-jorok di situ. Karena emang dia orangnya itu nggak mau gitu loh, kayak rumahnya dijadiin tempat yang gitu. Kalau di Nares juga kan baik arahnya. Malah katanya itu yang kejadian
dulu itu waktu si Caca yang awal, itu kan emang ada satu tenda di situ. Katanya itu bukan muhrim yang nggak tahu dia ngapain, cuma emang ada satu tenda di situ cewek cowok. Malah teman-teman itu minta minyaknya itu juga ke si tenda ini tadi. Jadi sebelum pulang itu cuman kasih wejangan itu aja, sama minta si Wiwit ini harus minta maaf dan janji nggak bakal ngulangin perbuatannya itu lagi. Bukan hanya di sini, jadi dimanapun jangan sampai bilang kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau bilang. Nah, sehabis minta maaf itu tadi, hujan datang. Anehnya hujan itu cuman di sekitaran tempatku, tempat belokan ini yang mau ke pos 1. Hujan itu barengan sama nangisnya si pengikut ini tadi waktu mau dibawa pulang. Jadi si anak-anak itu waktu ibaratnya barengan diminta, udah pamit baik-baik gitu, udah diminta pulang, tapi waktu itu kan udah kelihatannya Mas ya, banyak banget cewek-cewek yang ya makhluk halus gitu kasarnya, di atas di bawah gitu, ngelihat kayak mau ngedeket semua, tapi akhirnya si ini tuh nggak ngebolehin gitu loh. Malah aku sempet ngelihat satu kayak mbah-mbah gitu tua, yang udah tua, yang katanya di seluruh tuh penunggunya situ, mbah-mbah tua, orangnya putih banget gitu. Kalau kata Cak Edi sih nggak ada orang yang bisa melihat orang ini kalau nggak orang tertentu gitu. Tapi ada jenggotnya gini putih. Jadi orangnya itu datang pakai tongkat tapi pakai sorban gitu. Waktu sadar sih bilangnya kayak gitu, cuma orangnya emang datang gitu ke saya, cuma pegang gini gitu ke kepala saya. Tapi itu sebelum keluar si makhluk ini, si kening ini ternyata sebelum keluar itu dipegang dulu. Akhirnya udah selesai tugas saya buat nemuin sama si Wiwit ini tadi dan ngebuat Wiwit biar kapok, nggak bicara yang aneh-aneh lagi, dibarengin sama hujan. Akhirnya si anak-anak komunitas tadi inisiatif pakai jas hujan. Orang 4 di sini. Jadi posisi saya jatuh, udah keluar itu, posisi keluarnya enak banget itu Mas. Anget bener itu saya kerasa. Jadi keluarnya nggak sakit. Anget pelan gitu. Diiringin sama hujan tadi. Jadi kan ada jas hujan, jadi keluarnya itu baik-baik dia. Aku jatuh, hujannya itu alhamdulillah reda, orangnya keluar. Tapi waktu diangkat, dibawa ke posisi kiri lagi, maksudnya untuk jalur jalan pendaki biar nggak ngerumbul gitu. Terus bangun, tidur gitu, bangunnya langsung. Saya bangun cuma nampak ternyata Mas. Bangun sambil dada-dada gini. Kening itu perginya bukan langsung pergi gitu, enggak, jalan Mas. Jalan? Iya, jalan dia. Ini Kening minta pulang, cuma bilang titip anakku gitu. Ojo larang anakku dolen nang omahku, bilang gitu. Jangan larang anakku pergi ke rumahku, bilang gitu. Cuman ibu kan nggak mau. Akhirnya ibu disuruh ngikhlaskan, maksudnya dalam arti kayak bilang oh iya aja biar cepat gitu. Akhirnya iya, tapi ibu di situ nangis. Soalnya kan si Kening ini bilang titip anakku gitu, titip anakku gitu. Oke Mbak, ceritanya cukup menarik dan juga menegangkan ini ya. Oke, ada pertanyaan Mbak dari saya. Tadi kan Mbak mengatakan kalau Mbak pernah sakit sampai nggak bisa jalan. Iya. Tapi sebelumnya, sebelum berobat ke paranormal, apakah ada ikhtiar untuk berobat ke medis? Berobat ke medis ada itu Mas. Ada ya? Apa kata medis? Tanpa gejala itu bukan hanya satu rumah sakit ya Mas. Bisa dikatakan
dari puskesmas terus dirujuk ke rumah sakit itu juga sama, nol. Tanpa gejala itu. Intinya tidak bisa dibuktikan secara medis. Iya, maksudnya kan orang tua nggak mungkin langsung menilai kalau saya kena makhluk gangguan atau teror-teror gitu ya Mas. Mungkin kan langsung kemungkinan juga malah orang tua itu ngiranya penyakit lambung gitu. Malah sampai puskesmas itu tanpa gejala, hanya panas saja. Terus dirujuk ke rumah sakit itu untuk 3 hari ke depannya juga di rumah sakit juga tanpa gejala. Terus jalan alternatifnya itu tadi ke paranormal. Oke, satu lagi pertanyaan dari saya Mbak, supaya penonton tidak penasaran. Tadi berkali-kali Mbak menyebut sosok Kening. Pertanyaannya siapa ini? Kening ini? Makhluk halus itu. Makhluk halus, iya. Penunggu gitu. Berupa, maksudnya wujudnya semacam arwah gitu? Iya, macam arwah gitu, kayak perempuan penunggu di gunung tersebut tadi. Kira-kira sedikit asal usulnya Mbak tahu? Kan emang udah melekat ya Mas ya, iya, sama saya si Kening ini tadi. Kalau dulu ceritanya itu emang dia pernah cerita kalau dia pernah dikejar sama satu laki-laki pakai sepeda. Itu waktu dulu jalannya itu emang hanya sebagian jalan menuju gunung, belum gunung panjang kayak gitu, hanya satu naikan gini. Jadi dia tuh posisinya nggak tahu tahun berapa tapi masih muda, entah habis dari mana atau mau kemana juga nggak tahu, cuma pakai baju yang menurut saya juga sopan dengan yang saya lihat waktu dia cerita. Itu dia kayak lari ketakutan dengan dikejar sosok pria yang pakai sepeda. Itu sempat juga disetubui di situ. Dalam ceritanya disetubui juga di tepi jurang situ. Kan dia pakai rok mini segini ceritanya itu. Terus dia nangis dalam ceritanya, nangis sampai akhirnya itu dia dilindas sama sepedanya juga itu tadi, di bagian kaki sampai ke kepala, akhirnya dia sampai nggak sadar. Kalau dibilang jasadnya, kalau ditanya jasadnya kemana, emang alhamdulillah dikubur dengan baik, dikebumikan dengan baik. Cuma dari situ kalau dia selalu memberi pesan sama saya itu kayak nggak boleh saya deket sama laki-laki. Oke, menarik sekali ceritanya Mbak. Oke, ya terima kasih saya ucapkan Mbak telah berbagi cerita di tim Cerita Misteri Via. Namun sebelum videonya di close, barangkali ada pesan-pesan Mbak yang mau disampaikan ke seluruh pendaki yang ada di Indonesia. Iya, baik, pesan-pesan untuk seluruh pendaki ya, khususnya yang sering-sering mendaki ini. Yang pertama kali emang yang saya alami sendiri ini, jangan sampai kalian sendiri atau teman-temannya itu bicara yang tidak baik dimanapun tempatnya. Kalau bisa ya jangan di gunung saja, mau di tempat-tempat lain juga jangan sampai lah bicara yang tidak sesuai tata krama. Dan yang kedua dari Kening sendiri juga kasih wejangan juga, jangan sampai yang tidak atau bukan muhrim bisa satu tenda atau melakukan hubungan yang tidak, karena di sana bukan hanya manusia saja yang melihat, bisa saja tuan rumah tidak senang akan hal yang kalian lakukan. Ketiga juga pastinya jaga kebersihan, karena alam yang kalian jaga itu nantinya juga buat anak cucu biar bisa menikmati. Oke, demikian tadi cerita yang disampaikan oleh Mbak Nanda. Semoga apa yang disampaikan Mbak Nanda mengandung pelajaran dan hikmah bagi kita semua untuk selalu menjaga keselamatan dan berhati-hati. Sebelum video ini saya tutup, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang barusan saja nonton video ini, segera subscribe, yang belum subscribe nyalakan loncengnya, dan barangkali kalian ada yang ingin disampaikan, langsung saja ketik di kolom komentar. Oke? Dan bagi kalian yang memiliki cerita horor, saya tunggu nih di tim Cerita Misteri Via untuk datang ke sini bersilaturahmi dan berbagi cerita. Jangan lupa hubungi nomor admin yang ada di bawah ini. Oke? Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Mbak Nanda. Semoga ya
tetap terjalin silaturahmi dengan tim cerita baik. Misteri Via. Saya Aji pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam.